warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahata bi kulli syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masir. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama kita hormati yang kita muliakan orang tua kita, Bapak Ketua BKM Masjid Al-Madinah. Kita doakan Ketua BKM kita panjang umur, murah rezeki, sehat-sehat, tetap setia kepada istri beliau. Amin ya rabbal. Mana Ketua BKM kita? Tadi sebelum saya masuk nampak. Begitu saya sudah selesai kok nampak. Ini sore nyiapkan. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan, Ustaz Paruntungan sebagai moderator. Saya dengan Ustaz ini baru kenalnya pun di Deli Tua. Sama-sama orang Batak. Cuman Pak Ustaz ini Bataknya aliran keras. Saya aliran keras. Nah, dari marga aja Paruntungannya saja. Rikonga. Udah Paruntungan, Rikonga lagi. Itu bahasa Batak asli itu. Kalau saya kan udah campur-campur. Marga Arab, namanya nama Arab, Mahmud Aziz Arahab. Kalau kami dialog bahasa Batak, ya saya olo-olo aja lah. Ustaz ini jago bahasa Batak, saya tak kandi. Seon 2 on, 1 kilo 3 ton kandi saya. Kemudian semoga kita hormati, yang kita muliakan orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan majelis ilmu sholat subuh, yang insya Allah semua kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita memperbanyak ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam, mari sama-sama senantiasa kita perbanyak ucapan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyaklah sholawat. Ini amalan ringan, tapi umat Islam sudah banyak yang sekali. Padahal kalau kita kaji tentang sholawat, saya yakin dan percaya orang yang sudah mempelajari tentang sholawat ini tak mau berhenti dulu dia untuk bersholawat. Kenapa begitu Ustaz? Kalau kita baca nanti hadis-hadis Rasul, pendapat-pendapat ulama, hebat sholawat ini. Salah satu kehebatan sholawat ini yang paling penting ketika nanti kita berada di padang mahsyar pada hari kiamat. Bu, jangan ngantuk. Banyak-banyaklah kita bersolawat. Nanti di padang mahsyar ketika hari kiamat,
Itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang dan anak-anak cucu-cucu. Nanti di sana semua kita yang bernyawa yang hidup di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Itulah yang disebut dengan yaumul hisab. Hisab itu yaumul hisab itu hari perhitungan. Bukan hari hisab bukan. Di dunia ini puas-puasan lagi hisab. Bisa rokok, puas-puas kan. Di sana tinggal lagi balanya wadah. Ketika itu manusia dikumpulkan, berapa jumlah manusia? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak terhitung jumlahnya. Kalau saya pikir-pikir, kalah pun jumlah hutang negara kita. Berapa jumlah negara hutang kita? Ini tiap hari kita tengok handphone. Udah berapa triliun, Bu? 6.000. Dari mana Bapak tahu? Nanti hoak. Kan itu hutang negara wanita siapa yang bayar itu ya? Bayar baru. Hah? Ya memang kita yang bayar, Pak, siapa lagi? Kereta bayar pajak, rumah bayar pajak, make listrik bayar pajak. Mohon maaf, kunci pun bayar pajak. Untuk di masjid tak ada tarif 2.000 sekali masuk. Semua bayar. Kita yang bayar utang. Yang berutang siapa? Orang pulang. Awak tinggal bayar-bayar aja. Nanti di akhirat, ini kita di semua nih, gak jumpa nih, Bu. Jangankan kita nih, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu. Gak jumpa. Ayah mau kalau tak tahu dahsyatnya hari kiamat. Ketika nanti kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar, umat yang paling pertama sekali yang dimajukan, yang dihadapkan kepada Allah itu adalah umat Nabi Muhammad. Waktu itu butuhlah kita yang namanya syafaat, pertolongan dari Allah. Melalui siapa? Melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara upaya kita supaya Rasulullah memberikan syafaat itu? Ya banyak-banyaklah ucapkan sholawat. Cukup Ustaz mengucapkan sholawat saja. Ya tahap awalnya banyak-banyak mengucapkan sholawat. Kapan kalian mengucapkan sholawat Ustaz? Kapan? Karena sholawat ini ada larangannya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kita pegang, kita sentuh, kita bawa, kita junjung, mesti punya wudu. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak berlaku lah. Ibu-ibu yang sudah datang masa haidnya, tetap dianjurkan juga kita mengucapkan sholawat. Ambil masak-masak ucapkan sholawat, nyanyi kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin. Hasanah. Nah, tema pada pagi hari ini kajian tauhid kita adalah seputar sholawat. Kita masuk langsung ke kajian kita. Tetapi sebelum kita membaca kitab yang akan kita kaji, masih ingat kita lagi, Ibu, Pak, apa nama kitab tauhid yang akan kita baca, kita kaji? Ustaz, mana lah ingat lagi Ustaz? Saya ingatkan baliklah. Nama kitab kita ini bernama Al-Husunul Hamidiyah. Al-Husunul Hamidiyah. Apa artinya, Pak? Al-Husun
Ini kan yang ngaji semua, atau udah ganti semua yang ngaji kemarin? Kalau balik ganti ada yang ngaji. Al-Husun artinya benteng-benteng. Al-Hamidiyah yang terpuji. Lil muhafazati 'ala al-aqaid al-islamiyah. Kitab ini dikarang dan disusun oleh Sayyid Husain Afandi Al-Jasri At-Tarabulusi. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk mengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai kaji kita. Sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali, ngaji tauhid ini adalah ngaji yang kata orang ngantuk. Oleh karena itu saya ingatkan jangan ngantuk. Memang gak banyak orang yang mau mengaji tauhid. Kenapa? Karena nanti kajiannya itu memakai dan menggunakan akal dan konsentrasi yang tingkat tinggi. Oleh karena itu konsentrasilah sedikit. Apalagi tema ini sudah mau datang, konsentrasi sedikit. Jangan ngantuk ya Bu. Nanti kalau ngantuk salah dengar, salah ibu mengamalkannya, payah. Karena kalau udah bicara tauhid ini, akidah, keyakinan itu dua ini. Kalau nggak iman, kafir. Salah mengamalkannya, terjerumus awak. Rupanya iman awak udah hilang. Maka konsentrasi. Ya kira-kira kemana lah konsentrasinya Ustaz? Kayak jam 7:30 malam di RCTI, itulah. Mata itu jangan kedip, skip. Ngapa itu Bu? Ngapa itu jam 7:30 malam di RCTI? Hah? Gak tahu? Gak nengok? Alhamdulillah. Cuma ibu-ibu di Masjid Al-Madinah yang gak nengok. Di lain-lain udah tahu kata cinta Ustaz. Yang paling enak kan kata cinta itu nangis dari sinetron. Nangis ibu-ibu itu. Apa yang nangis? Ustaz kok tahu nangis? Istri saya nangis nonton. Saya bilang sama istri saya, "Mi, kenapa Umi nangis nengok sinetron Ikatan Cinta?" "Ah, Bini gak tahu, gak ikut." Nangis tuh Bu, nanti kalau cerita tauhid ada waktu-waktu nangis. Kapan itu? Waktu bicarakan tentang hari kiamat, baru kita nangis. Ikatan Cinta nangis. Soal tipu-tipunya tuh, sinetron tipu-tipu. Baik, kita lanjutkan. Minggu yang lalu sudah kita kaji tentang apa Pak? Bu? Tentang ibu kita, nenek kita ingat tentang Bismillah dan Alhamdulillah. Baik, kita baca sedikit kitabnya Bu, ngaji sedikit, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab ini disebutkan, kitab ini didahului dengan ucapan bismillah. Sudah tahu alasannya kenapa ya Pak? Kemudian disusul dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu terbagi kepada berapa kemarin? Pujian itu terbagi kepada berapa? 3. Pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada makhluk. Enggak ingat. Aku ulangikan aja lah. Ingat tak ingat usah ikut lagi ya kan. Kamu jadi ulang balik nanti itu aja gaji awak. Bismillah, alhamdulillah. Masuk kita sekarang.
sekarang. Wassalatu wassalam. Salawat beserta salam. Kenapa di dalam kitab ini disebutkan Bismillah, Alhamdulillah, kemudian disusul dengan sholawat? Ternyata sholawat ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Nanti kita lihat coba surat Al-Ahzab ayat 56. Itulah yang dibacakan muazzin sebelum tadi azan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu muazzin sedang membacakan ayat Al-Quran itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dengan sungguh-sungguh. Jadi bersolawat itu adalah merupakan perintah Allah. Gak tanggung-tanggung. Dalam ayat ini disebutkan Allah dan malaikatnya pun ternyata bersolawat kepada Nabi. Timbul pertanyaan dalam kajian tahun ini, sering timbul pertanyaan, Ustaz, kok bisa ya Allah itu bersolawat kepada Nabi? Bukankah kita yang bersolawat kepada Nabi? Di penjelasan dengan baik-baik. Kalau sholawat yang berasal dari Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya itu adalah Allah itu sedang mengirimkan rahmat dan ampunannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat, kasih sayang Allah kepada. Kemudian kalau sholawat itu berasal dari para malaikat Allah, itu maknanya adalah maghfirah, ampunan, permohonan ampun kepada Nabi. Yang ketiga, kalau sholawat itu dari manusia, dari kita, maka itu maknanya adalah kita sedang memohonkan ampun kepada Allah. Jadi sholawat-sholawat yang kita ucapkan itu adalah sesungguhnya bukan untuk Nabi hakikatnya. Kan timbul pertanyaan, Ustaz, Nabi itu kan udah terjamin masuk surga. Nabi itu sudah terjamin masuk surga. Ngapain kita berdoa? Mohon maaf. Kalau sholawat yang berasal dari manusia, bukan ampun, mohon maaf, koreksi sini. Kalau sholawat yang berasal dari manusia itu maknanya doa. Jadi sholawat itu doa. Kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu kita sedang mendoakan Rasulullah. Timbullah pertanyaan orang-orang Islam, ya ngapain pula lah
Rasulullah itu didoakan. Rasul itu kan gak butuh doa. Maknanya kita berdoa kepada Rasulullah, seakan-akan kita mendoakan Rasulullah, doa itu kembali kepada kita. Bu, oh bu, udah pakai manis ya? Udah aman? Udah. Ntar lagi kuenya ya bu, kuenya ntar lagi. Jam 6.30 baru keluar kue, 6.40 keluar lontong. Tapi untuk saya ya. Ingat bu, hafal. Jadi kalau ada ucapan sholawat yang datang dari manusia, itu maknanya doa. Maka waktu tadi saya membaca doa kunut, kan diikuti usul-usul kunut, kan ada sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka para ulama menganjurkan waktu imam membaca wa sallallahu itu kuat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Habis itu kan silent langsung. Ya. Waktu wasallallahnya itu dianjurkan kita untuk kuat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Loh, Ustaz, kenapa wasallallahnya dikuatkan? Doa nih. Tapi jarang orang tahu, karena kajinya nggak sampai situ. Baru hari ini sampai itu kan. Maka banyak imam-imam fa'inna katabdi sampai wassallallahu silent dia. Karena pada dia nggak tahu bahwa bersolawat itu doa. Dan ingat bu, doa tanpa sholawat, doa akan ditolak oleh Allah. Mesti bersolawat. Jadi itu makna sholawat. Saya ulang balik. Kalau sholawat yang datangnya dari Allah, itu adalah maknanya rahmat dan ampun. Kalau sholawat berasal yang datangnya dari para malaikat-malaikat, itu adalah maknanya ampunan. Kalau sholawat yang datang dari manusia, itu maknanya doa. Maka ketika kita bersolawat, sesungguhnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita bersolawat kepada Rasulullah, tetapi sesungguhnya kita sedang berdoa untuk diri kita. Jadi banyak-banyaklah bersolawat. Sudah selesai tentang solawat. Nggak kita bicarakan tentang fadilah-fadilah solawat. Nanti kajiannya lain. Kita bicara dengan tauhid. Diawali dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, kemudian diakhiri dengan solawat kepada Nabi. Apakah ini ajaran dari Nabi? Apakah ini ajaran dari Nabi? Tidak. Maksudnya urutannya nggak ada dalam hadis-hadis Nabi itu disebutkan bismillah dulu ya, alhamdulillah dulu, baru diakhiri dengan sholawat. Itu nggak ada dicontohkan Nabi. Tapi itu sudah terjadi sejak pemerintahan Daulah Abbasiyah. Itu pada masa Daulah Abbasiyah, kalau raja-raja menuliskan surat, maka mereka selalu mengawalinya dengan bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa bismillah dan alhamdulillah itu didahulukan daripada sholawat?
Kenapa bismillah dan alhamdulillah itu lebih didahulukan dari sholawat? Kenapa enggak langsung sholawat aja dulu? Wassalatu wassalamu ala rasulillah, bismillah walhamdulillah. Naik hadis ke atas mimbar di Masjid Al-Madinah nih nanti hari Jumat, langsung dibacakannya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, bismillah walhamdulillah. Langsung bapak-bapak nengok ke atas mimbar. Ustaz dari mana yang datang? Kok lain? Padahal itu tidak ada aturannya. Kenapa? Dalam kajian tauhid, kenapa bismillah dan alhamdulillah lebih didahulukan ketimbang sholawat? Karena bismillah dan alhamdulillah itu hak Allah, sementara sholawat itu hak Rasulullah. Allah itu Khalik, pencipta, sementara baginda Rasulullah itu makhluk yang diciptakan. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan sewajarnya lah Allah lebih didahulukan daripada Nabi. Kenapa? Karena Allah itu Khalik, sementara Nabi Muhammad itu makhluk. Maka lebih didahulukanlah Khalik ketimbang makhluk. Disitulah kajian tauhid. Ngerti Pak? Bu? Ngerti? Yang pertama nanti bawa oleh-oleh pulang dari rumah ini, nama kitab-kitab Al-Husunul Hamidiyah. Apa artinya Ustaz? Benteng-benteng yang terpuji. Yang kedua, apa yang kita kaji hari ini tentang sholawat. Yang ketiga, kenapa sholawat ini di belakang setelah bismillah dan alhamdulillah? Karena bismillah dan alhamdulillah itu hak Allah, sementara sholawat itu adalah hak Rasulullah. Allah sang Khalik lebih didahulukan ketimbang makhluk, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pencipta itu lebih didahulukan. Dah habis jam 6. Kita lanjut Bu. Lanjut. Betul nih? Ya. Kita lanjutkan kitabnya. Nanti kita masuk pengertian tauhid, tapi kita sebutkan dulu kenapa kitab Al-Husunul Hamidiyah ini ditulis oleh pengarang. Ini ada sejarah. Enggak saya bacakan lagu Arabnya, panjang. Tapi yang jelas kitab Al-Husunul Hamidiyah dan kitab-kitab tauhid yang lainnya ditulis oleh para ulama. Itu yang paling pertama sekali tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman akidah keyakinan umat Islam. Zaman Rasul aman, zaman sahabat aman, dimulailah dari zaman tabi'in sudah mulai gak aman. Gak amannya macam mana Ustaz? Orang-orang Yunani kan terkenal dengan apa? Ahli filsafat. Jadi setelah zaman tabi'in, tahu nih kita di tabi, siapa itu tabi tahu. Ini panjang lagi ini. Kita kaji dulu sahabat. Dari sahabat dulu. Setelah Nabi, sahabat. Sahabat itu siapa Pak? Bu? Orang. Sahabat siapa? Harus tahu dulu. Bu, sahabat itu siapa? Hah? Orang dekat dengan Nabi. Nah, sahabat itu definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun dalam keadaan beriman. Ini mesti 3 serangkaian, nggak bisa kita pisahkan. Kalau kita bilang sahabat Nabi itu orang yang bertemu dengan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab bukan nggak tanggung-tanggung, hampir tiap hari jumpa Nabi. Tapi dia nggak disebut sahabat, jumpanya dia dengan Nabi, tapi tak disebut dia sahabat. Kenapa? Syarat kedua tak penuhi. Tak beriman kepada Nabi, matinya pun dalam keadaan kafir.
Itu disebut dengan sahabat. Kita ini sahabat kan? Ya enggak lah, jauh kali kan, kapan-kapan ya kan. Ustaz, aku bertemu Nabi di dalam mimpi, berarti aku sudah menjadi sahabat Nabi? Enggak. Yang bertemu dengan Nabi di masa Nabi hidup lah, udah mati itu. Kalau udah kita meninggal wafatnya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi, mimpi kita itu betul. Kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu betul mimpi kita. Betul. Karena apa? Karena setan nggak bisa datang menyerupai Rasulullah. Tapi jangan kita bilang aku mimpi ketemu dengan Allah. Jangan. Macam mana Allah tengok rupanya dalam mimpi itu putih-putih Ustaz, cahaya-cahaya macam cahaya lampu, tapi agak redup-redup sedikit Ustaz, kayak lampu-lampu anak yang mau mati. Itu kurasa Allah ya Ustaz. Oh, stop. Belajar tauhid. Jangan kita berpikir bahwa Allah itu zatnya itu bisa kita gambarkan. Jangan sampai terlintas di pikiran kita Allah itu berbentuk. Jangan. Tengok Ustaz agak panjang-panjang tinggi cahaya Ustaz. Kadang-kadang putih, kadang-kadang hampir dia hitam Ustaz. Macam Ustaz ada putih ada hitam. Jangan sampai rusak iman kita. Kemudian di zaman tabi'in itu, ahli-ahli filsafat itu, mereka sudah banyak mengacaukan pemikiran-pemikiran tentang akidah umat Islam ketika itu. Mereka cetak, mereka terjemahkan kitab-kitab filsafat, mereka edarkan kepada umat Islam, sehingga pemikiran-pemikiran umat Islam itu menjadi kacau balau. Kalau kita nanti kuliah, sepanuntungan ini saya S2 udah. Nanti ada namanya pelajaran tentang ilmu filsafat. Itu kalau di Fakultas Usuluddin 6 SKS itu. Filsafat ini apa Ustaz? Semuanya itu harus cocok dengan akal. Waktu itu beredar kencang di masa tabi'in itu. Buku-buku yang disebarkan, buku-buku yang dibagi-bagi, yang dibaca oleh umat Islam kebanyakan ketika itu pahamnya paham filsafat orang-orang Yunani. Salah satu bentuk filsafat itu ajarannya adalah bahwa ajarannya itu Allah itu tak ada. Sampai begitu kesimpulan mereka. Kenapa? Karena menurut akal mereka Allah itu tak ada. Kenapa? Kalau ada, pasti ada nampak bendanya. Sementara kaji tauhid ahli sunnah wal jamaah nggak ngajarkan itu. Mereka bilang kan gini ahli filsafat, kalau memang Tuhanku ada, semua yang ada itu kan pasti nampak wujudnya, betul? Iya kan? Semua pasti wujudnya ada. Mana ada sesuatu yang ada itu nggak nampak? Itu menurut mereka rusak akidah umat Islam. Iya juga ya, Allah itu ada, tapi mana Allah? Kalau kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ditanya orang, Pak, agamanya apa? Islam. Siapa Tuhan? Allah. Mana Allah Tuhan? Bapak, saya tanya. Kalau ditanya orang, siapa Tuhan Bapak? Allah. Allah itu ada. Mana buktinya Allah ada? Tengok sembahyang tak nampaknya. Dindingnya ada. Ini pelan-pelan bisa masukkan kaji tauhid ini. Coba kira-kira pentinglah kita belajar ilmu tauhid itu. Kalau ditanya Allah orang, mana Allah? Gemetar dia juga ya. Allah tak bisa dipegang, tak bisa dilihat, tak bisa dirasa. Mana Allah? Kepala gubuk waktu. Mana Allah? Kalau memang ada, Allah ada di mana-mana. Rusak kau ini. Rusak. Gak boleh
boleh kita jawab Allah itu ada di mana-mana. Apalagi banyak yang bilang Allah itu di atas, Tuhan itu di atas. Rusak akidah Bapak Ibu kalau bilang Allah itu di atas. Kok rusak Ustaz? Atas itu apa? Tempat. Allah itu tidak bertempat. Kalau bertempat itu siapa? Kudus yang baharu, makhluk itu bertempat. Kalau Allah bertempat di atas, berarti Allah sama dengan makhluk. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang 20 itu adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah tak pernah serupa dengan yang baharu. Berpikir lama waktu. Iya juga ya, Allah itu di mana? Enggak jelas juga. Nanti ku tanyalah minggu subuh sama Ustaz Mahmud. Di mana Allah? Nah, nanti kita masukkan. Agak tantangan sih. Kita lanjutkan. Setelah pemikiran-pemikiran ahli-ahli filsafat Yunani ini berkembang pesat, sehingga banyaklah umat Islam yang terkontaminasi pemikiran-pemikirannya, sehingga berubah haluanlah keyakinan dan keimanannya. Bahkan salah satu ajaran ahli filsafat Yunani itu bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Itu berlaku. Tak percaya orang sama Al-Quran, tak percaya orang sama hari kiamat. Mana dari kiamat? Oh, udah mati, dia jadi tulang menulang, udah rapuh, tinggal tulang menulang kau dalam kubur. Masa dari kiamat kita dibangkitkan lagi? Hidup balik orang masuk akal. Betul Pak? Itu aliran-aliran filsafat. Iya juga ya. Lama-lama kita yakin dan percaya pula karena pemikiran-pemikiran Allah itu tak ada tuh hari kiamat. Mana ada malaikat? Katanya di kanan dan kiri, Rokib dan Adil, katanya mencatat, enggak ada pulpennya. Belajar nanti kita tentang iman. Sudah. Karena sudah kacau, maka ulama-ulama waktu itu pada saat itu mereka berkeinginan untuk meluruskan akidah umat Islam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menulis kitab-kitab. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran umat Islam ketika itu dirusak dengan kitab, dengan buku. Maka dilawanlah dengan buku juga. Itulah dakwah Rasulullah itu dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Dulu bagaimana cara melawan orang-orang kafir dalam menegakkan kalimat tauhid dengan apa? Di Makkah itu Nabi dengan baik, sopan santun, tapi ketika sudah di Madinah dengan apa? Mempertahankan akidah umat Islam dan agama Islam dengan pedang, dengan perang. Kenapa? Karena waktu itu perlawanan orang kafir Quraisy dengan perang, maka dilawan dengan perang juga dengan senjata. Setelah zaman tadi tapi tidak ada lagi perang. Mereka menulis buku, maka dicarilah buku-buku yang berkaitan dengan akidah. Itulah ilmu tauhid. Siapa yang menjadi pelopornya? Yang pertama sekali yang menuliskan kitab-kitab tauhid ini, dua orang ulama yang cukup terkenal. Siapa kemarin saya sebutkan? Yang pertama Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Ngaku ini dua ulama pencetus sekaligus pengarang pertama kali kitab tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah dua ulama yang sangat masyhur, yang terkenal memegang teguh akidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti Bu, kalau Ibu nanti dengar kajian-kajian di YouTube, maka dua asyik ini, dua ulama ini itu
banyak yang mengkafir-kafirkannya. Jangan didengar. Hati-hati. Nanti Bapak ikut buka di YouTube. Pasti mereka mengkafirkan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka ngaji-ngaji harus dan wajib supaya tahu kita akidah kita. Siapa ulama yang memegang teguh ajaran ahli sunnah wal jamaah? Sampai di Indonesia ahli sunnah wal jamaah itu disingkat dengan Aswaja. Aswaja disingkat menjadi ahli sunnah wal jamaah. Itulah sedikit profil tentang kitab Al-Ushul Aqidiyah ini, bahwa ditulis untuk menolak sekaligus untuk memperbaiki akidah umat Islam pada saat itu yang sudah banyak terkontaminasi oleh pemikiran ahli-ahli filsafat orang-orang Yunani. Udah masuk kita. Sekarang kita masuk muqaddimah. Al-muqaddimatu, pendahuluan. Wahiyya tastamilu ala arba'ati abhatin. Dalam kitab ini pembahasan yang paling pertama itu adalah mencakup 4 bahasan. Al-bahthul awwal, pembahasan yang pertama, fi ta'rifi ilmi tauhid, tentang takrif atau definisi ilmu tauhid. Wa thamaratihi, dan buah mempelajari ilmu tauhid. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Wa iftiradi ta'allumihi ala kulli mukallafin, dan kewajiban mempelajarinya atas tiap-tiap orang mukallaf. Masuk di tahap pertama tentang definisi tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Pulang. Ini kita hari ini subuh ini kita akan menyampaikan tentang definisi tauhid. Belum lagi sifat-sifat 20 Pak Lubis. Lama lagi tuh. Definisi dulu ilmu tauhid. Sebelum kita tahu melangkah lebih jauh tentang sifat-sifat 20 itu, kita mesti tahu dulu apa itu ilmu tauhid. Ini kadang-kadang ngaji apa di Al-Madinah, ngaji tauhid. Apa itu tauhid? Nah, pokoknya itulah sifat 20, jangan itu. Jadi definisi tauhid itu ada. Biasa itu. Kalau kita ingin memahami sebuah kata, sebuah kalimat, kita mesti tahu dulu apa makna, apa definisi daripada suatu kalimat itu. Nggak apa nanti bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ingat kalau begitu Ustaz, apalah pengertian definisi daripada ilmu tauhid itu? Ini dalam kitab ini dulu saya sebutkan. Iklam, ketahuilah anna ilmu tauhid, bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmun yubhatsu fihi an isbatil aqaidid diniyati bil adillatil yaqiniyati. Ilmu tauhid adalah ilmu yubhatsu fihi, yang dibahas di dalamnya an isbatil aqaidid diniyati, tentang menetapkan akidah-akidah agama bil adillatil yaqiniyati, dengan dalil yang yakin. Dengan dalil yang yakin. Itu yang dimaksud dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membicarakan tentang menetapkan atau menguatkan akidah-akidah agama berdasarkan dalil-dalil yang yakin. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Jawharatul Tauhid, disebutkan mengenai definisi tauhid. Tauhid itu berasal dari bahasa Arab. Ada yang menyebutkan tauhid itu turunan dari kata wahid.
tauhid. Menurut bahasa, asal katanya itu wahid. Arti wahid ini yang biasa di bahasa Indonesia kan artinya apa? Satu. Wahid satu. Ada yang kedua, tauhid itu berasal dari kata ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Kalau begitu, dalil ilmu tauhid ini ada dalam Al-Quran. Mana dia? Surah Al-Ikhlas pula. Kenapa? Karena ahad itu adalah asal dari kata tauhid menurut bahasa. Jadi wahid dan ahad ini itulah yang terkenal yang disebut dengan tauhid. Kalau dialih bahasakan, tauhid ini menjadi mengesakan. Jadi tauhid itu adalah mengesakan atau mensatukan, mengesakan Allah, bahwa Allah itu esa. Maka tertolaklah kalau ada hari ini orang yang berkeyakinan Allah itu lebih dari satu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Oma. Trinitas. Terbantah ya Bu. Menurut istilah, ilmu tauhid itu adalah memusatkan penghambaan hanya kepada Allah. Nah, memusatkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai keyakinan bahwa Allah itu esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam af'alnya, perbuatan. Ini kita kaji dalam ilmu tauhid. Bahwa yang kita kaji itu yang pertama tentang zat Allah, kemudian yang kedua tentang sifat Allah, yang ketiga nanti yang kita kaji dalam ilmu tauhid ini tentang af'al atau perbuatannya Allah. Ingat dulu, yang kita kaji dalam ilmu tauhid ini yang pertama apa tadi Pak? Zat Allah, kemudian sifat-sifat Allah, kemudian perbuatan atau af'al Allah. Semuanya harus kita yakinkan di dalam hati kita bahwa Allah itu esa. Esa zatnya, esa sifat-sifatnya, dan esa segala perbuatan. Naik sedikit. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu esa, sifat-sifat Allah itu esa, af'al Allah itu esa, tidak cukup hanya sekedar yakin dalam hati aja, tapi naik sedikit levelnya. Tujuan akhir dari mempelajari ilmu tauhid ini adalah selain dia berbentuk keyakinan, juga orang yang belajar ilmu tauhid itu mesti bisa melahirkan sikap dan tingkah laku. Jadi bukan yakin aja Allah Musa. Naik tingkat level berikutnya, sikap dan perilaku kita pun bahwa kita yakin menunjukkan semua yang ada pada Allah itu ini saya ingatkan lagi, udah belajar tauhid harus makin kuat segala macam keyakinan kita. Apalagi musim-musim corona ini udah berlaku lagi PPKM. Apa itu PPKM? Pertama dulu istilahnya lockdown, habis itu PSBB, nggak berhasil PSBB, PPKM. Kurasa nanti yang terakhir PPKM. Balik awal lagi ke SD. Kurang salah. Ada aja. Itu di Jawa, Bali, ya Allah, kalau itu ada udah nggak boleh.
ditutup sholat Idul Adha. Jadi harus sholat di mana? Di rumah. Boleh sholat Idul Adha di rumah Ustaz? Boleh. Siapa khatibnya Ustaz? Bapak lah. Jamaahnya siapa? Ya istri. Istriku cuma satu Ustaz, makanya 4 istri bapak. Jadi banyak jamaah. Ya Ustaz ini ngajari. Salah satu manfaat istri lebih dari satu, musim corona ini bisa kita khutbah nanti Idul Adha di rumah. Banyak jamaahnya. Nasihati. Oh istri pertama, oh istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Kalian dikumpulkan Idul Adha ini menjalankan sunnah Rasul. Cerita Idul Adha, cerita tentang Nabi Ibrahim. Semua ibu-ibu pasti berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Iya, ibu doa Nabi Ibrahim kan? Apa doa ibu tentang Nabi Ibrahim? Supaya anak kita seperti anak Nabi Ibrahim. Siapa nama anak Ibrahim? Ismail dan Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Maka kita berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh seperti doa Nabi Ibrahim, seperti Ismail dan Ishak. Dikabulkan Allah doa itu. Sebulan kemudian bapak kawin lagi. Rupanya ibu kurang ngaji juga, kurang dengarkan ceramah Ustaz. Ibu doanya doa apa? Bapak kawin lagi. Doa Nabi Ibrahim Ustaz. Kok bisa kawin lagi suami Ustaz? Iya lah Bu, Ibrahim itu istrinya 2. Maka kabullah doa ibu. Maka mesti jelas doanya. Ya Allah, aku berdoa ya Allah seperti doa Nabi Ibrahim. Langsung dikabulkan itu kan sama Allah. Sebulan kemudian main di tunggal. Bingung ibu. Ibu nggak bisa protes karena ibu tadi sudah berdoa doanya Nabi. Jadi juga doanya ibu, pelajar-pelajar itu juga. Kan Pak? Aku kalau gitu Ustaz doa Nabi Ibrahim lah Ustaz ya. Bapak ini ada apa? Ya kalau istrinya 2 solehah seperti Siti Hajar dan Sarah, oke. Hebat tuh cerita Siti Hajar dan Siti Hawa. Siapa yang nyuruh Nabi Ibrahim nikah lagi? Ayo. Siapa yang menyuruh Nabi Ibrahim kawin lagi? Apakah Nabi Ibrahim yang mau kawin lagi? Siapa? Ya, siapa istri pertama Ibrahim? Siti Hajar. Siti Hajar, mohon maaf. Kalau bahasa kita mandul. Tapi pada akhirnya kan nggak mandul. Hampir 70 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa nggak berhenti minta anak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nggak punya anak. Pelajaran itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, yang belum punya anak sampai sekarang. Udah berapa tahun bapak ibu menikah? Baru 5 tahun belum dikasih anak, udah tak mau doa lagi, mohon kepada Allah supaya punya anak. Dan ini nggak belajar tentang Nabi Sampai Nabi Ibrahim doa, ya Allah, nggak mungkin aku lagi punya anak ya Allah. Dan berubah rambutku ya Allah. Akhirnya punya anak. Bagaimana cara punya anaknya? Disuruhlah oleh Siti Hajar nikah dengan Siti Sarah. Nikah. Habis punya anak dengan Siti Sarah, menyusullah pula. Habis itu baru lahirlah anak dari Siti Hajar. Jadi ibu, kalau misalnya mohon maaf belum punya anak sampai sekarang, suruh kawin lagi Pak. Insya Allah ibu punya anak. Ayo nak kali Ustaz. Yang lain aja Ustaz kaji Ustaz. Pulang. Ibu-ibu ini gitu ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sepenggal daripada pelajaran tauhid kita pada subuh yang mulia ini. Kita sudah masuk ya dari pembahasan tentang ilmu tauhid. Kita awali dengan definisinya. Ingat bahwa definisi tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari, membahas tentang akidah, keyakinan kita tentang agama kita.
Jadi Ibnu Taimiyah berbicara tentang Allah. Dah, ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Bisa saja yang berkaitan dengan tauhid, boleh juga nanti yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Kami kembalikan kepada